di sini saya ingin membahas tentang kerajinan etnik yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri terdapat banyak sekali kerajinan etnik. Di antaranya adalah mandau, karya ukir Dayak, dan batik motif Dayak nih. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada mandau. Mandau merupakan senjata tajam seperti parang dari kebudayaan Dayak yang ada di Kalimantan. Mandau merupakan senjata pusaka Dayak yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Nilai kesaktian atau kegaiban yang terkandung pada mandau-mandau tua seperti ini dianggap sangat tinggi, karena di zaman dahulu mandau juga digunakan sebagai salah satu peralatan dalam praktik sihir. Selain dipercaya dapat memberikan firasat atau petunjuk bagi pemiliknya, konon mandau-mandau yang telah diisi dengan mantra-mantra saja yang mampu menaklukkan kekebalan dari musuh. Selain sebagai senjata pusaka, mandau juga selalu menemani keseharian masyarakat Dayak, seperti untuk memotong daging, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Mandau terbuat dari bahan baku besi, Sanaman Mantikei yang banyak terdapat di Sungai Matekei yang berada di Kecamatan Sanaman Mantikei, Katingan, Kalimantan Tengah. Besi ini sendiri berbeda dari besi lainnya karena besi jenis Mantikei ini bersifat lentur sehingga mudah untuk dibengkokkan. Bagian-bagian pada mandau. Yang pertama adalah bilah mandau. Bilah mandau yang asli dan tua terbuat dari batu Mantikei. Sementara mandau pada era modern ini terbuat dari logam besi yang ditempa. Bilah mandau berbentuk panjang dan pipih seperti parang dengan bagian ujung yang runcing. Salah satu bagian mandau diasah tajam, sementara bagian yang lain sedikit lebih tebal dan tumpul. Pada punggung bilah terdapat ukiran yang memperindah mandau. Ukiran tersebut terbuat dari kuningan atau tembaga. Dahulu katanya ukiran ini berfungsi sebagai penangkal pengaruh jahat yang akan mengganggu pemilik mandau. Bagian yang kedua adalah gagang atau hulu mandau. Gagang mandau biasanya terbuat dari tanduk rusa yang diukir sehingga menyerupai kepala burung. Lalu biasanya di ujung gagang akan diberikan hiasan berupa bulu binatang atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran gagang berfungsi sebagai pembeda tempat mandau dibuat, suku, hingga status sosial pemiliknya. Yang ketiga adalah sarung mandau. Sarung mandau atau pembungkusnya terbuat dari lempengan kayu tipis. Di bagian tengah dan bawah akan ada anyaman rotan sebagai penguat apitan. Bagian dalam sarung ini berbentuk seperti mata mandau dan bagian luarnya dibentuk sesuai ukuran mandau. Sarung mandau dilengkapi dengan pelepah ukor yang dilipat dan dipasang di sarung. Ukor merupakan sejenis tumbuhan pala. Nah, bagian yang terakhir adalah aksesoris mandau. Aksesoris mandau biasanya berupa bulu. Karya kerajinan etnik berikutnya adalah ukiran khas Dayak. Masyarakat Dayak memiliki kekayaan seni ukir yang dekat dengan alam, sehingga umumnya motif yang digunakan tak jauh dari motif tumbuhan dan satwa serta berbagai simbol kepercayaan mereka. Hal ini terlihat dari penggunaan motif-motif unik khas Dayak yang digunakan mulai dari interior bangunan rumah, peralatan rumah tangga, serta peralatan kesenian. Pada masa sekarang, motif ukiran Dayak dapat ditemukan dalam unsur fasad bangunan pada daerah Kalimantan Tengah. Motif seni lukis suku Dayak seringkali digunakan dalam berbagai perpaduan, baik itu seni lukis tubuh ataupun berbagai lukisan, ukiran dan pahatan pada bangunan rumah adat, properti alat musik tradisional seperti sape atau kecapi, senjata seperti mandau dan sumpit, topeng, serta sulam atau rajutan pada busana adat. Motif seni lukis suku Dayak adalah perpaduan antara suatu pola dasar yang memiliki artinya masing-masing, yang kemudian dikreasikan dalam berbagai perpaduan motif dasar sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian makna yang berarti. Motifnya sendiri biasanya diambil dari bentuk binatang seperti burung enggang, naga, anjing, dan sebagainya.
lalu tanaman atau bunga, wajah manusia, dan lain-lain. Motif burung enggang merupakan simbol paling dominan dalam ukiran motif Dayak. Biasanya ditaut dalam kompilasi motif naga. Hal ini dikarenakan enggang dan naga merupakan simbol penguasa alam. Menurut kepercayaan budaya suku Dayak, Mahatala atau Pohotara yang disimbolkan dengan enggang gading merupakan jelmaan dari panglima burung yang akan datang hanya dalam keadaan perang. Kompilasi motif naga atau jata atau juata dari berbagai suku Dayak dianggap sebagai simbol suci sang penguasa alam, tanah atau air. Sementara kompilasi motif anjing merupakan binatang jelmaan dewa yang diusir dari kayangan dan diturunkan ke bumi untuk menjaga manusia. Selanjutnya motif perisai yang di dalamnya terukir perpaduan motif kreasi dari berbagai pola motif dasar. Makna perisai sendiri adalah pertahanan yang kokoh bagi suku Dayak. Material yang biasanya digunakan untuk membuat ukiran motif Dayak adalah kayu ulin. Material yang digunakan serta berbagai motif, warna, filosofi ukiran yang ada di dalam barang hingga rumah adat di Kalimantan Tengah menjadikan seni ukir Dayak ini memiliki nilai yang tinggi dan istimewa. Nah guys, gak kerasa nih kita udah ada di pengunjung video. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.